Oke, apa kira-kira yang terlihat di kalian? Apa yang terlihat di layar? Halo, ini kayak saya ngobrol dengan ini nih. PPT Bu. Sosial. PPT, terlihat ya? Kelihatan Bu. Oke, ini PPT-nya sebenarnya sudah saya share di link yang di grup itu, gitu ya, di profile grup itu. Jadi segala informasi itu nanti di situ ya, perihal-perihal kayak sosialisasi ini. Termasuk minggu depan masih ada kelas terkait materi ya, materi sepenggal aja gitu ya untuk menyamakan pemahaman gitu ya. Oke, jadi ini sebenarnya sudah saya sampaikan saat sosialisasi pertama kali bersama pedoman pelaksanaan ya, tugas akhir. Hanya saja setelah beberapa kali saya bimbingan gitu ya, ada anak-anak gitu kan bertanya, mahasiswa, loh kayak masih bingung gitu ya, masih bingung pakai struktur yang mana nih gitu ya. Padahal sudah disampaikan bahwa isi buku tugas akhir kita itu bukan lagi 10 bab, melainkan 6 bab ya, 7 bab sebenarnya, tapi yang intinya itu 6 gitu ya, 7 itu hanya penutup seperti itu. Jadi ini akan saya sampaikan pagi hari ini, begitupun juga pedoman penulisannya ya. Jadi pedoman penulisannya ini ada juga di link itu ya. Jadi itu disesuaikan dari segi ukuran, nanti buku yang akan kalian cetak gitu ya ke TA2 ya gitu ya di di semester depan gitu. Jadi pedoman penulisan dan struktur isi buku ini akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Untuk Bu Putri dan Bu Lutfia nanti menyusul ya. Oke, baiklah kita mulai ya adik-adik. Semoga ini terlihat, kalau tidak terlihat tolong nanti disampaikan. Jadi jangan diam-diam aja. Jadi kalau terlewat ya sudah, nanti nggak mundur lagi saya gitu ya. Jadi tolong saat memang tidak terlihat langsung sampaikan. Paham? Halo? Paham Ibu. Paham Ibu. Iya. Oke, baiklah adik-adik gitu ya. Jadi nanti tolong ditulis kalau setiap ada tanda tangan terkait tugas akhir gitu ya. Ini NIM dan nama. Jadi jangan salah. Kalau salah nggak diterima gitu ya. NIM dan nama kami masing-masing gitu ya. Saya Bu Lutfia dan Bu Putri. Oke, next. Jadi ini outline-nya, nanti kita di akhir, kita sampai jam 10 ya, kalau bisa lebih cepat lebih baik. Terakhir adalah question and answer. Nah ini ya, masih sama ya, jadi ada 2 link di grup itu, perihal TA dan formulir-formulir. Jadi di formulir-formulir itulah gitu ya, kalian cross-check butuhnya apa gitu ya, ke buku pedoman pelaksanaan yang sebelumnya sudah pernah kita sosialisasikan. Oke, jadi terkait struktur isi buku tugas akhir dulu ya adik-adik. Jadi kita bahas dulu sedikit-sedikit ya. Jadi bab 1 ini kita padatkan ya. Jadi bab 1 ini hanya terdiri dari 4 subbab gitu ya. Terdiri dari 4 subbab ya sebutannya ya, 1.1 ini ya. Subbab 1 latar belakang, penyediaan bahan baku, penentuan kapasitas, dan proses pembuatan produk ya. Jadi latar belakang ini isinya apa gitu ya. Jadi latar belakang ini kalian bercerita gitu ya, menguraikan. Jadi kondisi industri apa nih belakangan ini misalnya semakin digiatkan gitu ya industri di Indonesia. Karena udah masuk 4.0 atau 5 sekarang ya yang lebih canggih gitu ya. Kemudian masuk ke isu kebutuhan produk gitu ya. Kenapa industri itu perlu didirikan gitu ya? Pasti ada sesuatu kebutuhan gitu ya. Jadi latar belakang itu isinya seperti itu ya. Kalian bercerita, menguraikan gitu ya. Kebutuhan akan produk-produk termasuk salah satunya produk siapa kalian ya gitu ya. Misalnya ini ada contoh produk asetoksilasi
gitu ya misalnya ya. Nah itu dia ya, jadi disampaikan kebutuhannya. Dan isu nasional terkait kebutuhan itu seperti apa gitu ya, isunya itu bagaimana, apakah di Indonesia itu selama ini nggak didirikan misalnya ya, itu kelihatan banget beberapa kali saya menguji gitu ya. Ya hanya karena dibilangnya ingin menambah devisa negara saja, bukan hanya itu gitu ya. Jadi apa isu nasionalnya gitu ya. Seperti itu ya adik-adik. Jadi kenapa butuh banget produk itu tuh di sini gitu kan, yang akan kalian dirikan seperti itu. Kemudian, nah itu ya masuk ya alasannya penting diproduksi di Indonesia ya terkait isu nasional tadi. Kemudian relevansi pembangunan pabriknya. Jadi karena dia penting gitu kan, sehingga perlu dibangun di Indonesia. Atau misalnya kalau misalnya memang sudah ada pabrik yang berdiri, lalu pabrik kalian sama nih misalkan gitu kan. Nah lalu apa nih, kenapa kalian harus dirikan pabrik yang sebenarnya sudah ada gitu ya, existing yang sebelumnya. Mengapa gitu ya? Jadi latar belakang itu diuraikan gitu ya, dijelaskan, disampaikan di bab di latar belakang ini ya. Oke, jadi udah sampai situ baru kalian ceritakan juga ya solusi-solusi nih ya gitu ya, yang mungkin untuk memproduksi produk kalian itu gitu ya. Apakah lewat rute proses kimia yang mungkin memang lewat rute proses kimia ya, pakai katalis kimia, atau lewat biologi gitu ya. Nah ini untuk latar belakang ya adik-adik. Kemudian penyediaan bahan baku. Nah ini kira-kira kalau penyediaan bahan baku ini apa yang mau kalian sampaikan ini ya? Sama ini sepertinya saya sudah sangat detail menyampaikannya ya, tinggal kalian memang mengikuti saja, kalian kembangkan gitu ya. Jadi penyediaan bahan bakunya ini tadi kan memang butuh produk apa gitu ya. Nah dari produk itu biasanya diproduksi lewat bahan baku apa gitu ya. Nah, kalian ceritakan di situ bahan bakunya apa gitu ya, dalam bentuk seperti apa, gas cair kah, seperti itu. Kemudian asal bahan bakunya ini gitu ya. Asal bahan bakunya ini apakah kalian impor atau disediakan oleh perusahaan atau industri lain di Indonesia gitu ya. Kemudian lokasinya si penyedia bahan baku ini gitu ya. Lokasinya di mana nih? Apakah tersebar dari timur ke barat segala bahan baku kalian gitu ya. Kalaupun misalnya memang misalnya butuh gas hidrogen, tapi gas hidrogen ini misal disediakan di 2 tempat gitu ya, di 2 perusahaan, nggak masalah, sampaikan gitu ya, disampaikan kenapa butuh dari pengambilan dari 2 tempat gitu misalkan gitu ya, dari 2 industri. Mungkin karena ketersediaannya gitu ya, kebutuhan kalian tidak bisa hanya disuplai dari satu perusahaan atau satu industri gitu. Seperti itu ya, itu disampaikan tetap gitu ya. Dan ketersediaan jangka panjangnya itu gitu ya. Kalau tiba-tiba oh ternyata di pabrik penyedia bahan baku kalian itu enggak kontinuitas penyediaannya gitu kan. Nah, kan bermasalah nanti gitu ya. Jadi disampaikan juga gitu ya bahwa ternyata memang H2 itu diproduksi secara kontinu misalkan gitu ya oleh industri ini atau industri ini gitu ya. Seperti itu ya adik-adik. Jadi ini tetap menguraikan, tapi terlihat poin-poinnya itu gitu ya, poin-poinnya ya ini gitu ya di dalam kalimat yang kalian susun nanti. Oke, gitu ya. Kemudian proses pengadaannya, misalkan gitu ya. Kalau misalkan dia dari tadi ya, misalnya dari timur ke barat ya, ada banyak provinsi tempat bahan baku kalian. Nah itu nanti diangkutnya pakai apa nih, gitu ya? Kapal, truk, atau seperti apa, gitu ya? Nah itu dia ya tentang handling pengirimannya, gitu ya. Kemudian kalau misalkan nih gitu, ini juga kadang ada pertanyaan juga di iseng-iseng saat sidang gitu ya. Jadi ini informasi-informasi yang memang
dikumpulkan gitu ya dari pertanyaan-pertanyaan sidang gitu ya, seperti itu. Jadi gimana nih kalau misalnya ada keterlambatan pasokan, misalnya kalau bahan baku kalian dari Cina misalkan gitu ya, terus di Indonesia. Nah, apakah ada kemungkinan itu gitu ya, keterlambatan pasokan itu karena apa gitu kan? Nah, gunakan solusinya gitu ya. Misalkan solusinya berarti dia harus per berapa hari atau per berapa bulan harus selalu rutin mengirim gitu ya. Nah, seperti itu gitu ya. Terkait 1.2 ini. Masuk ke 1.3, disinilah baru menentukan kapasitas kalian ya. Jadi sudah tahu mau produk apa, bahan bakunya apa saja ya. Bahan baku ini ada macam-macam ya, dan bahan baku utama dan juga bahan baku pendukung gitu ya. Baru masuk ke kapasitas ya. Kapasitas ini jadi ya kalian hitung pasti. Jadi dari informasi-informasi tadi, ada nggak pabrik existing yang sudah ada di Indonesia gitu ya. Impor ekspornya seperti apa di Indonesia gitu ya. Serta konsumsi dalam negerinya. Gitu ya. Jadi menentukan kapasitas pabrik ini itu nanti kita ada kelasnya di minggu depan ya. Tapi kalian hitung-hitung dulu aja nih, gitu ya. Nanti disesuaikan benar nggak cara kalian ini nanti, gitu ya, di minggu depan seperti itu ya. Jadi kumpulkan dulu data-data ini. Hitung dulu kasarnya gitu ya. Jadi berapa nih nanti kapasitas yang akan kalian rancang. Itulah nanti akan muncul di judul kalian ya. Jadi judul kalian sekarang itu mungkin masih produk apa gitu ya. Prarancangan pabrik apa XXX gitu ya. Pabrik ABC misalnya. Itu ya. Dengan bahan baku XYZ misalnya. Nah, nanti dilengkapin gitu ya melalui metode apa dengan kapasitas apa. Jadi di judul itu muncul bukan hanya terkait produk gitu ya, tapi juga ada metodenya dan juga kapasitasnya muncul di judul itu nanti gitu ya. Jadi ini penting gitu ya, nanti kalau untuk judul nggak masalah, seiring jalan nanti dilengkapi gitu ya judulnya ya. Jadi ini kapasitas pabriknya gitu ya, kalian rancang gitu ya, kalian hitung gitu ya, berapa nih gitu. Seperti itu. Baru udah menghitung-hitung kapasitas pabriknya gitu ya, baru sekarang berpikir gimana cara membuat produknya tersebut gitu ya. Jadi proses pembuatan ini ada 4 sub-babnya ya, 141 sampai 144. Jadi 141 ini adalah kajian jenis-jenis proses, perbandingan proses, pemilihan proses, dan tinjauan ya. Jadi kajian jenis-jenis proses ini ya adik-adik, jadi kalian itu carinya di mana gitu ya. Jadi bisa dari paten gitu ya, paten ataupun jurnal-jurnal atau referensi-referensi gitu ya. Memang dia mengkaji gitu ya, mengkaji proses produksi produk kalian gitu ya, mengkaji proses produksi produk kalian gitu ya. Jadi kalian baca misalkan oh ada dari paten A gitu ya, kalian baca dulu nih untuk misalnya tadi produksi misalnya biodiesel lah contohnya ya gitu ya. Ada lewat mana aja nih pemrosesannya nih. Lalu kalian bikinkan BFD-nya di sini ya. Apa itu BFD kira-kira? Paham lah ya, block flow diagram ya. Nah, jadi ini saya kasih lihat di sebelah kanan ya, adik-adik. Jadi BFD ini gitu ya, dari masing-masing jenis proses itu, misalnya ada 2, boleh, nggak masalah gitu ya, tapi jangan 1. 1 itu kan nanti nggak bisa kalian bandingkan gitu ya. Jadi dari referensi-referensi tersebut kalian kumpulkan, kalian baca dulu gitu ya, kemudian kalian ceritakan dengan versi kalian gitu ya di 141 ini. Nah, kemudian ceritakan, dideskripsikan dalam paragraf gitu ya, kemudian kalian buatkan BFD-nya.
Nah, buatkan BFD ini seperti ini ya, tapi perhatikan, BFD ini bukan alatnya gitu ya, melainkan prosesnya. Jadi misalnya masuk ke sini ini reaktor ya, dia reaksi apa gitu kan? Misalnya di sini kalau biodiesel reaksi transesterifikasi. Di sini ditulisnya gitu ya, bukan reaktornya gitu ya, melainkan prosesnya. Nanti kalau peralatan ada sendiri ya di proses flow diagram gitu ya. Jadi kalau di block flow diagram ini bukan peralatannya yang ditulis, melainkan prosesnya. Terus kalau misalnya sini tadi menjadi biodiesel, reaksi transesterifikasi gitu ya. Kemudian keluar gitu ya, oh dia perlu pemisahan gitu ya. Tulis aja pemisahan gitu ya, pemisahan apa gitu ya, misalnya pemisahnya pakai filtrasi, ya, tulisnya di sini adalah filtrasi gitu ya, bukan filter gitu ya, filter itu alatnya gitu ya, filtrasi gitu ya. Jadi yang ditulis ini adalah prosesnya seperti itu. Oke, gitu ya. Jadi nanti kalau ada ditemukan lagi, ya nanti penilaian buku tugas akhirnya berkurang gitu ya. Jadi ada kerapihan dan kesesuaian dengan buku pedoman gitu ya, penulisan. Jadi ini tolong diperhatikan. Kemudian 142 gitu ya, setelah kalian uraikan dan buat BFD-nya untuk masing-masing metode atau jenis proses produksinya, kalian bandingkan gitu ya. Bandingkannya ini oke lah gitu ya, kalau misalnya secara kualitatif kalian bandingkan dari segi konversi, dari segi temperatur, dari segi tekanan, itu ada angkanya ya, bisa kalian bikin range rendah, medium, high gitu ya, tinggi gitu ya. Tapi kalau misalnya kualitatif ini gimana ya? Sorry, yang tadi kuantitatif ya. Ya kalau yang kualitatif ini gimana gitu kan? Ya misalkan ada tulis dia lebih cepat, ini lebih ini, lah apa patokannya gitu ya. Jadi kalau kualitatif itu ya kalian harus jabarkan alasan-alasannya gitu ya. Nanti kalau ingin membandingkannya, misalnya reaksi ini lebih cepat, reaksi ini lebih lambat ya. Apa patokannya gitu ya tadi itu ya. Berikan alasannya gitu ya. Nah, seperti itu kalau kalian ingin membandingkannya secara kualitatif. Oke, gitu ya. Jadi kalau nggak ada alasannya pasti nanti kalian dicecer sama para penguji gitu ya. Gimana membandingkan saya bilang ini lebih cepat, ini lebih lambat gitu ya? Karena itu apa namanya relatif, orang bilang cepat, lebih lambat gitu ya. Seperti itu ya. Jadi diberikan alasannya. Baru kalian rangkumkan di table gitu ya. Itu untuk perbandingan prosesnya, membandingkan dulu dari yang telah kalian kaji jenis-jenis atau metode prosesnya. Oke, kemudian ke 143 sudah dibandingkan nih, baru kalian masuk ke pemilihannya. Gitu ya, pemilihannya ini lewat apa nih, gimana tahapannya gitu ya. Ini biasanya lewat metode AHP. Nah, ini minggu depan juga akan disampaikan ya. Apa itu metode AHP gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang metode AHP ini cenderung ya adik-adik mahasiswa ini memilihnya ini secara subjektif gitu ya, bukan objektif. Nah, subjektif gitu ya. Yang penting saya mau ngarah ke arah sini nih prosesnya gitu kan, seperti itu ya. Nah, itu bisa dipadukan ya, seperti ada nih bimbingannya anaknya Prof. Heri gitu ya. Nah, jadi itu nggak hanya lihat AHP aja, tapi melainkan dia seperti bertanya gitu ya, teman-temannya, ke teman-temannya, beberapa temannya, dia jelaskan dulu nih gitu kan, ini nih metode 1, ini metode 2 gitu ya. Kemudian teman-temannya ini yang lain gitu ya, yang awam gitu ya, yang belum tahu sama sekali gitu ya, itu disuruh memilih gitu ya. Nah, itu boleh juga gitu ya, agar lebih objektif gitu ya. Jadi cara pemilihan proses ini seperti itu ya. Kalaupun misalnya nih, oke lah ya, kalau misalnya AHP ini ya pilihannya adalah jenis atau metode produksi B misalkan. Terus teman-temannya kalau misalnya cara tadi itu ya metodenya
ditanyain gitu ya, di kuesionerin satu-satu. Terus teman-temannya itu kebanyakan milih A gitu ya, terus berlawanan nih antara kalian sama hasil kuesioner itu ya, yang tadi objektif tadi itu ya. Nah, jadi kalau berbeda seperti itu berarti kalian uraikan pertimbangannya itu ya gitu ya. Kenapa lebih cenderung si B kalau kalian tetap milih B, metode B gitu ya. Nah, itu muncul seperti itu ya, uraian-uraian pertimbangannya itu. Silahkan gitu ya disampaikan. Oke, terakhir untuk bab 1 ini terkait tinjauan termodinamika dan kinetika ya. Jadi ini silakan kalian hitung, ini kayaknya zaman-zaman masih tingkat 2 ya. Ini kalian buka lagi bukunya ya, gimana menghitung entalpi, entropi, Gibbs gitu ya. Itu terkait termodinamiknya, karena ini nanti mengarah ke arah reaktornya ya, reaksinya. Kemudian kinetikanya gitu ya, silakan kalian hitung gitu ya, kalaupun kinetikanya ada dari jurnal ya syukur gitu ya, arahannya ada. Tapi kalaupun nggak ada ya kalian lihat pendekatan gitu ya. Kalau misalnya memang katalis heterogen ya cari buku gitu ya, buka pendekatan kinetika terkait reaksi heterogen gitu ya, seperti itu. Oke. Jadi jangan ini ya, jadi semua ini berlandaskan ada data, ada informasi gitu ya. Jangan karena oh Bu, Pak, nanti ke pembimbing kalian. Ini dari TA yang berseliweran di di internet gitu ya. Jangan kayak gitu ya. Itu bukan jawaban engineer gitu ya. Berseliweran yang ada di internet gitu ya, jangan gitu ya. Ya kalian cari dulu keberadaannya, bener nggak ada dari referensi apa gitu kan? Jangan seperti itu ya. Jangan oh ya karena dari internet itu salah besar gitu ya. Oke, seperti itu ya. Ini informasi terkait bab 1. Enaknya kita mau langsung tanya jawab atau lanjut ke bab selanjutnya dulu? Halo? Mungkin lanjut ke bab berikutnya dulu, Bu. Oh, lanjut dulu ya. Oke, silakan dicatat poin-poinnya tadi itu ya. Oke, baiklah, kalau nggak ada kita ke bab 2 ya. Bab 2 ini adalah perancangan produknya ya, adik-adik. Jadi perancangan produknya ini ya, untuk merancang produk ini kan pasti kalian butuh spesifikasi produknya gitu ya. Bahan bakunya, bahan pendukungnya gitu ya. Jadi 21 sampai 2.3 ini kalian cari gitu ya. Ini saya contohkan ya. Misalkan untuk bahan baku utama ya, misalnya hidrogen ya. Kalian butuh hidrogen nih gitu ya. Bahan baku utamanya ya. Nah, ini harus tertulis referensi kalian di bagian atas ini ya. Kalau nanti kalian gunakan MSDS, Material Safety Data Sheet-nya itu lebih dari 1, kalian taruh di sini gitu ya referensinya gitu ya, harus tertulis. Nah, kemudian ini berlandaskan dari MSDS ya. Jadi MSDS itu biasanya ada chemical product identification-nya gitu ya. Kemudian ada physical and chemical properties-nya, inilah yang gimana kondisi fisiknya gitu ya, titik bekunya, titik didihnya, densitas uap, yang ada angka-angkanya itu di sini nih gitu ya, di physical and chemical properties-nya gitu ya. Nah, ini cara penulisannya ya, adik-adik biar seragam karena selama ini suka macam-macam gitu ditulisnya gitu ya. Jadi rumus kimianya ditulis gitu ya, hidrogen H2 gitu ya. Kalau ada nama lainnya atau senyawanya ya tulis. Ya kalau enggak ada di strip gitu ya. Seperti itu ya. Kalau ada registry number-nya untuk ininya gitu ya, nama dagangnya si bahan itu gitu ya, ditulis gitu ya. Ini mau jenis dari manapun, ini misalnya hidrogen ya, kalian cari MSDS dari manapun, hash registry number-nya pasti segini gitu ya. Kemudian berat molekulnya itu baru ditulis gitu ya, ini kemurniannya berapa. Kalau 100% H2 ya langsung 100% H2. Kalau misalnya dia bukan 100%, ya tulislah berarti 90%
8% H2, 2%-nya apa gitu ya, misalnya gitu ya, misalnya dia adalah gas lainnya, oke silakan nggak apa-apa gitu ya, tapi terdefinisi gitu ya. Jadi 2%-nya itu apa kalau misalnya dia tidak murni gitu ya, disampaikan 2%-nya itu apa. Oke, masuk ke physical and chemical properties-nya gitu ya, kalian ceritakan dulu kondisi fisiknya ini ya. Jadi tadi bahan baku kalian itu yang kalian terima itu gitu ya, itu dalam bentuk apa nih? Kalau H2-nya ini, H2 itu macam-macam ya, dia bisa dikompresi, gas terkompresi gitu ya, bisa dia gas saja gitu ya, atau dia gas yang dilikuifasi gitu ya, atau gas dicairkan gitu ya. Ditulis gitu ya kondisi fisiknya ya. Kalau cairan ya tulis aja cairan gitu ya. Jangan cairan teruapkan ya. Beda lagi gitu ya. Cairan ya cairan gitu ya. Kalau padatan ya tulis padatan gitu ya. Nah ini titik beku gitu ya. Nah ini semua satuan itu di bagian keterangannya ini ya. Seperti itu ya. Jadi ini hanya angka gitu ya. Kalau kelarutan ini macam-macam ya. Kalau kelarutan ini ada pada suhu berapa ya, nggak apa-apa kalian tulis gini ya. Sekian pada 20 derajat Celcius. Seperti itu misalkan gitu ya. Nah, ini ada tambahan section hazard identification gitu ya. Jadi ini kategori ya adik-adik, mengidentifikasi kategori identifikasi bahaya gitu ya, bahaya terhadap kesehatan gitu ya, flame atau dia reaktif atau tidaknya gitu ya kalau bertemu dengan senyawa lain gitu ya. Nah ini bisa dilihat ya klasifikasi hazard ini ya, kadang ada MSDS dia yang memang ngasih informasi langsung gitu ya dari gambar ya, misalnya 400 gitu ya, ini levelnya ya gitu ya. Ada juga yang dia nggak memberikan gitu ya, jadi kalian harus identifikasikannya gitu ya. Kadang dia cuma bilang dia sangat reaktif, dia dalam kalimat gitu ya di MSDS itu ya, misalnya dibilang highly reactive misalnya ini, berarti kan dia highly reactive, berarti kan ada kategorinya gitu ya. Nah kalian bisa dicek klasifikasi NFPA ini ya, terkait hazard identification ini ya. Oke, jadi ini adalah yang kalian tulis untuk 2.1 hingga 2.3 ya, caranya seperti itu. Oke, kemudian di 2.4 ini adalah uraian proses terpilih ya adik-adik. Jadi kalau dari yang sebelumnya ini ya, kalian kan sudah pemilihan ya lewat AHP gitu ya. Misalnya lewat 14.3 ya, 1.4.3 ini ya, pemilihan proses. Oh ternyata metode B gitu ya. Berarti di bab selanjutnya di uraian proses terpilih ini gitu ya, adik-adik jelaskan lebih rinci lagi gitu ya. Uraian proses terpilihnya, karena 2.4 ini adalah patokan kalian nanti akan membuat proses flow diagramnya gitu ya. Jadi 2.4 ini adalah patokan kalian nanti akan membuat proses flow diagramnya gitu ya. Jadi kalian deskripsikan penyimpanannya gitu ya, bagaimana persiapan kalau memang ada persiapan bahan baku ya, misalnya kayak dipotong-potong dulu atau dicuci dulu gitu ya, atau harus dicampurkan dulu, nggak masalah gitu ya, disampaikan tapi gitu ya, dideskripsikan. Kemudian reaksinya gitu ya, reaksinya yang seperti apa gitu ya, dan pemisahan-pemisahan yang digunakan itu apa saja untuk dapetin produk kalian. Jadi 2.4 ini adalah metode yang terpilih gitu ya, yang kalian deskripsikan lebih rinci gitu ya, karena ini akan menjadi patokan untuk kalian membuat proses flow diagram gitu ya. Oke, ini untuk bab 2. Lanjut, untuk bab 3, tadi perancangan produknya ya, gitu ya. Sekarang perancangan prosesnya, gitu ya. Jadi tadi udah kalian tulis di 2.4 ini, uraian proses terpilihnya ya. Nah, itulah nanti bukan hanya untuk PFD ternyata ya, tapi juga untuk menghitung neracanya ya, neraca massa dan neraca energinya.
gitu ya. Jadi untuk bab 3 ini 3.1 gitu ya, diagram alir proses dan materialnya ya. Jadi kalau dari 2.4 ini yang sudah kalian deskripsikan, kalian buat dulu block flow diagramnya ya, BFD-nya secara kuantitatif gitu ya. Nah ini saya kasih contoh punya kakak kalian gitu ya, yang ini udah oke gini ya, sangat representatif gitu ya. Tapi sayang saja dia masih menggabung-gabung gini ya, gitu ya. Gitu ya. Ya, jadi BFD ini ya tetap tertulis ya, misalnya ini titik campur, mixing point oke lah ya, gitu ya, karena mixing itu pencampuran ya, gitu ya. Kalaupun di sini berarti masih bercampur juga ya, mixing juga gitu ya. Nah ini adalah reaksinya, ini sentrifuge ini berarti pemisahan gitu ya, kemudian menara destilasi pemisahan gitu ya, di dekanter gitu ya. Tapi di sini namanya BFD kuantitatif. Nah, berarti tiap aliran itu kalian sampaikan, misalnya ini aliran masuk ke mixing point ini di kiri atas ini gini ya, di gambar ini F2 diberikan nama gitu ya. F2 ini dia punya masanya segini ya, masa totalnya yang akan masuk ya, 2056. Nah, ini apa aja isinya gitu ya, komponennya apa saja, dia jabarkan gitu ya. Nah, ini benar gitu ya caranya ya. Jadi tiap titik ini gitu ya, kalian tulis gitu ya, namanya kuantitatif ya, kalian lengkapi komponen input dan outputnya seperti itu ya. Tapi gimana Bu cara ngitungnya? Memang sih ini dia pasti harus bersamaan dengan neraca massa dan panas buat ini gitu ya. Buat 3.1 ini pasti bersamaan dengan membuat neraca massa dan panasnya gitu ya. Pasti gitu ya. Jadi 31 dan 32 ini tidak bisa dikerjakan gitu ya kalau belum ada angka-angkanya ini gitu ya. Kalau buat block flow-nya dulu mungkin bisa ya, tapi kalau angka-angka ini gitu ya, komponen input dan outputnya serta jumlahnya ini ya kalian harus menghitung dulu lewat neraca. Oke, jadi lewat neraca ya. Jadi 32 ini neraca massa dan panasnya ya adik-adik. Jadi apa isi neraca massa dan panas ini gitu ya. Nah, seperti ini contohnya ya. Jadi kalau misalnya ada reaktor gitu ya, mengkonversi atau gitu ya untuk mengubah gitu ya bahan baku gitu ya, bahan bakunya apa gitu ya menjadi apa gitu ya. Nah ini disampaikan di sini neraca massa totalnya gitu ya. Kalau dia continue ya apa, in sama dengan out. Beda kalau dia batch gitu ya. Nah, disesuaikan ya neraca massanya ini ya. Kalian sudah belajar persamaan neraca massa. Nah, itu harus di luar kepala setidaknya. Apa neraca massa persamaan neraca massa umum ya, bukan in sama dengan out aja, bukan gitu, yang lengkap gitu ya, ada inputnya gitu ya, ada pengurangan reaktannya, ada penambahan produknya gitu ya, sama dengan output plus akumulasi gitu kan, seperti itu ya. Nah ini jangan sampai kalian nggak tahu ya, nanti ini hal apa namanya yang harus basic banget gitu ya, basic engineering yang harus sudah kalian pahami gitu ya, neraca massa dan neraca energi itu. Nah kemudian kalian buatkan seperti ini ya block flow-nya ya, input outputnya seperti itu dan juga keterangannya gitu ya. Keterangannya F2 itu apa namanya, siapa ya, apa yang masuk gitu kan, campuran apa gitu ya. Kalau di sini biomasa kering oke lah gitu ya. Kalau misalnya ada jenis lain campuran dari keluaran sebelumnya apa gitu ya, unit apa, sebutkan ke papa gitu ya. Kemudian kalaupun perlu ada steam ya sampaikan gitu ya, F3 itu adalah aliran steam. Kalau butuh air pendingin ya sampaikan air pendingin gitu ya. Seperti itu ya adik-adik. Kemudian setelah dihitung-hitung gitu ya, hitungnya ya pasti di Excel ya, yang dimasukkan ke sini ke table ini adalah hasil hitungan kalian. Kalian buatkan ke table gitu ya. Tapi di sini ini tambahan ya.
gitu ya. Ini tambahan ya. Nah, gitu ya. Nah, di reaktor ini misalkan ya, di proses reaksi ini dia pada tekanan berapa, temperatur berapa gitu ya. Kalaupun ada rasio antar bahan bakunya boleh disampaikan di bagian sini gitu ya, keterangan ini. Barulah kalian taruh angka-angkanya itu ya, input outputnya ya, F2 itu berapa gitu ya jumlahnya ya, dan perhatikan juga satuannya ya. Oke, jadi sebelum ke situ berarti nanti kalau kalian bikin angka, perhatikan juga angka di belakang koma ya. Angka di belakang koma itu harus konsisten. Kalau kalian bikin 3 angka di belakang koma, dari awal hingga akhir kalian hitungan di dalam tabel gitu ya, kalian bikin 3 angka di belakang koma gitu ya. Kalau 4 ya bikin 4 gitu ya, jangan acak-acakan gitu ya, mungkin buru-buru dari Excel langsung timpa aja ke sini gitu ya, berantakan gitu ya. Jadi kalian pindahkan, kalian perhatikan dulu daripada 2 kali kerja ya, kalian seragamkan dulu angka di belakang komanya gitu ya. Dan satu hal lagi gitu ya, karena kita di Indonesia Raya pakai komanya itu koma ya, bukan titik gitu ya. Jadi misalnya 1,543 gitu ya, misalnya ya, 3 angka gitu ya. Nah, ya kalian pakai koma gitu ya, kalau jangan pakai titik gitu ya. Titik itu kalau dia nanti ribuan gitu ya. Seperti itu ya adik-adik. Jadi jangan salah ya, kita masih di Indonesia Raya pakai koma. Gitu ya. Next. Oke, ini informasi tambahan ya. Jadi di sini kan nanti mulai bikin PFD ya, PFD proses flow diagramnya ya di bab 3 ini ya. Nah, PFD ini gitu ya, nanti kalian akan cetak ya, baik untuk seminar TA1 gitu ya, atau nanti saat sidang. Jadi kalau saat sidang dan seminar, kalian agak gede gitu ya, di 2 kertas lembar A3 horizontal ya gitu ya. Horizontal ya, tahu ya, horizontal itu tidur ya gitu ya, bukan berdiri ya, bukan vertikal gitu ya. 2 lembar kertas A3. Nah, jadi bacanya itu dari kiri ke kanan. Kalau kalian nanti bikin PFD ya, membuat PFD itu buatnya dari kiri ke kanan gitu ya. Kiri itu ya tempat bahan bakunya dulu. Kanan itu ya produknya gitu ya, tempat penyimpanan produknya. Seperti itu ya untuk PFD. Kemudian itu saat sidang dan seminar ya. Nah, nanti kan saat sidang dan seminar itu pasti ada tambahan-tambahan saran dan kritik ya, untuk menyempurnakan buku tugas akhir kalian. Jadi PFD yang untuk cetak buku bersamaan buku tugas akhir gitu ya, ini nanti kalian cetaknya itu memanjang gitu ya, sesuai ukuran buku tugas akhir gitu ya. Ditaruhnya di mana? Di jilid bersamaan dengan buku tugas akhir di bagian belakang gitu ya, paling belakang gitu ya. Ini untuk PFD seperti itu ya. Ini tambahan informasi. Jadi nanti saat kalian TA2 kalian buka lagi nih pandu sosialisasi ini ya. Nanti dicetaknya gimana ya? Saya nggak mau tahu gitu ya, kalian saya sudah pernah sampaikan, kalian buka lagi informasi ini gitu ya. Seperti itu. Kemudian oke, ini tadi wajib dicantumkan ya keterangannya gitu ya. Nah, ini ya tadi tabel ini gitu ya, tabel ini total peraliran gitu ya, total peraliran yang bagian atas ini ya. Dan yang bagian bawahnya ini ada total aliran input outputnya gitu ya, dan output masuk ke dalam reaktor ini gitu ya. Seperti itu. Ini terkait PFD dan juga neraca massa dan panas seperti itu ya. Oke, next. Sudah ngitung-ngitung neracanya gitu ya. Kemudian PFD-nya pasti sudah semakin lengkap gitu ya. Nah, udah semakin lengkap nih gitu ya. Sekarang yang biasanya sebelum-sebelumnya kakak-kakaknya itu membuat spesifikasi peralatannya itu semuanya gitu ya sekarang ya, tapi semuanya tapi kadang kurang detail gitu ya.
Jadi sekarang dibikinlah gitu ya agar kalian punya hands on dan kompetensi gitu ya, lebih detailnya terkait alat reaksi, bejana penyimpanan, alat pemisahan atau pemurnian, alat transportasi, alat penukar panasnya gitu ya. Ini desainnya cuma satu-satu aja, satu jenis saja gitu ya. Oke, jadi misalkan jadi nanti akan ada 5 tabel spesifikasi alat ya, yaitu reaktornya, bejana penyimpanan gitu ya, alat pemisahan, satu alat pemisahan atau pemurnian gitu ya, alat transportasi, alat penukar panas. Jadi hanya mencakup satu untuk masing-masing kategori ya. Ini poin pertama ya. Kemudian apa sih isi dari subbab bab 3 itu gitu ya? Isi dari subbab bab 3 ini gitu ya, ini poinnya adalah adanya pertimbangan ya, dari segi konstruksinya, materialnya, fungsinya, itu kalian harus sampaikan gitu ya. Misalkan kalau pakai bejana gitu ya, bejana spherical misalkan gitu ya. Jadi bukan pakai bejana spherical ini, kata dosen saya suruh pakai ini, tapi kalian nggak tahu gitu, kenapa harus pakai bejana itu. Nah itu harus kalian cari gitu ya. Ya kalian pertimbangkan kenapa kata ibu itu atau kata bapak itu harus pakai bejana spherical gitu kan, mengapa gitu ya. Jadi nanti kalian itulah jelaskan ke para penguji, bukan karena saya diminta sama pembimbing pakai bejana spherical misalkan gitu ya. Nah makanya kalian harus tahu fungsinya itu gitu ya. Kemudian dari segi materialnya gitu ya, misalnya oh disuruhnya pakai stainless steel 304 gitu ya. Stainless steel kan juga macam-macam ya kodenya gitu ya. Itu kalau kalian mau baca di buku Wallace itu juga pun ada gitu ya. Kenapa harus pakai stainless, pakai carbon steel gitu ya, ataupun apa sih logam-logam paduan lainnya gitu ya. Nah itu ada gitu ya, pertimbangan pemilihannya itu gitu ya, itu yang disampaikan di sini gitu ya. Kemudian next poin selanjutnya apa isinya gitu ya dari 5 alat ini gitu ya, adalah asumsi-asumsi yang kalian gunakan dalam perancangan gitu ya. Asumsinya apa? Misalnya asumsinya yang digunakan dalam perancangan itu adalah dia vakum misalkan gitu ya, atau karena kita nggak tahu ya vakumnya kalian tentukan misalkan gitu ya. Kalau misalnya di paten cuman dia bilang vacuum gitu ya, vakumnya itu vakum berapa gitu kan, vakum itu kan ya pasti memang di bawah 1 gitu kan, tapi kan kalian nggak bisa di bawah 1 itu kalau tidak terdefinisi kalian nggak bisa menghitung gitu ya. Jadi kalian sampaikan misalnya vakum pada 0,5 bar misalkan. Kenapa di 0,5 bar itu gitu ya? Itu tulis di sini gitu ya, adik-adik ya gitu ya. Kalian tulis di situ. Kemudian barulah setelah pertimbangan-pertimbangan pemilihan dari segi konstruksi, material dan fungsinya serta asumsi-asumsinya ya, kalian baru hitung kan pasti ya, menghitung. Baru setelah menghitung itu kalian baru bisa membuat tabel spesifikasinya ya. Tabel spesifikasi dan gambarnya gitu ya. Jadi gambar dan tabel ini akan muncul di bab 3.3 ini ya, 3.3 ini ya, subbab 3.3 ini. Untuk kelima alat ini ya, baik reaksi, bejana penyimpanan, pemisahan, transportasi, dan penukar panas gitu ya. Oke, gitu ya. Nah, sekarang poin selanjutnya gitu ya. Gimana nih cara menentukan pilihannya ya gitu ya. Misalnya alat reaksinya ada 2 reaktor misalnya gitu ya. Satu pakai CSTR, habis itu PFR misalnya, plug flow gitu ya. Nah, yang detailnya yang mana yang mau kalian desain itu harus hasil diskusi bersama dosen pembimbing ya gitu ya. Kalaupun kalian mau menyampaikan ke dosen pembimbingnya, lebih baik ini boleh gitu ya. Tapi kalian harus sampaikan juga alasan kalian kenapa kalian mau merancang yang detailnya, misalnya yang PFR tadi ya.
untuk reaktor gitu ya. Seperti itu ya, jadi itu hasil diskusi bersama. Jangan sampai dosen pembimbing kalian nggak tahu, tiba-tiba kalian udah ngerancang yang ini gitu kan, kalian nggak memberitahu gitu ya. Nanti bisa aja dirombak sama dosen pembimbing. Wah saya yang itu gitu misalkan gitu ya. Jadi sebelum 2 kali kerja gitu ya, kalian tanya dulu ya, diskusikan gitu ya. Seperti itu ya, itu untuk poin ketiga. Poin keempat gitu ya. Lalu apa aja nih yang didesain gitu ya. Jadi di link yang tadi saya sampaikan itu ya, ada struktur isi buku tugas akhir. Bagian lampirannya itu, semoga kalian sudah lihat ya, gitu ya. Itu ada template ya, template tabel spesifikasi ya. Apa aja yang harus detail, dimensi apa aja dan yang harus kalian rancang itu gitu ya. Nanti kita bahas satu alat misalkan gitu ya. Nah itu bisa kalian lihat gitu ya. Enggak semuanya harus kalian rancang gitu ya. Apa saja. Kalaupun memang ada ketambahan dari para dosen pembimbing gitu ya, usahakan apa namanya detailnya itu gitu ya, tidak keluar dari informasi dari peralatannya gitu ya. Seperti itu ya adik-adik. Itu poin 4, sekarang poin 5 gitu ya. Jadi tabel dan gambar itu disampaikan gitu ya di bab 3.3. Tapi cara atau algoritma atau langkah perhitungan detailnya gitu ya, masing-masing peralatan itu kalian taruh di lampiran, bukan di bab gitu ya. Taruh di lampiran. Jadi di 3.3 ini hanya terkait pertimbangan, asumsi-asumsinya gitu ya, dan tabel dan gambar saja gitu ya. Hanya 4 hal ini di bab 3 ini ya, khususnya di subbab 3.3 ini ya. Jadi detail perhitungannya, algoritmanya gitu ya, kalian taruh di lampiran. Seperti itu ya. Kemudian poin ke-6 terakhir ya, gitu ya. Nah ini dia gitu ya. Kalau misal dari satu alat misalnya proses penukar panas lah ya, gitu ya, paling banyak nih biasanya gitu ya. Tapi penukar panas ini tipenya sama semua nih, shell and tube misalkan gitu ya. Nah, seperti itu ya. Lalu saya harus desain yang mana? Ya tetap diskusi ya. Nah, tapi hanya satu jenis saja yang kalian rancang detail ya. Sisanya shell and soup yang lain gitu ya, itu kalian sajikan dalam bentuk tabel rangkuman gitu ya. Tabel rangkuman itu bisa cek juga di lampiran tersebut gitu ya. Jadi ngerangkum saja gitu ya. Apa isi rangkumannya itu nanti akan memandu kalian terkait untuk mencari biaya ekonominya gitu ya. Seperti itu ya adik-adik ya. Jadi ini 6 poin ini ada di 3.3 gitu ya. Jadi ini outputnya ya. Nah ini ya udah terlampir di sini ya. Oke, next. Nah ini dia, saya contohkan alat reaksi ya. Oke, jadi ini alat reaksi ya, jadi reaktor ya, alat reaksi ya sebetulnya reaktor gitu ya. Jadi spesifikasi reaktor ini harus muncul ya, kodenya apa, misalnya kalian bikin R gitu ya, reaktor itu R ya. Nah reaktor kodenya apa gitu kan, 201 apa 202 apa 203, nah itu kalian tulis kodenya di situ gitu ya. Kemudian fungsi reaktor kalian itu jelaskan gitu kan. Misalkan dia ingin mengkonversi hidrogen menjadi apa gitu ya, misalkan gitu ya. Di reaktor itu ya fungsinya ngapain gitu ya. Kemudian tipe atau jenisnya. Nah ini kalau tipe atau jenisnya tadi yang saya sampaikan ya, kalau misalnya dia plug flow reaktor ya sampaikan di sini. Plug flow reaktor gitu ya, atau stirred tank gitu ya, atau fluidized bed gitu ya, fluidized bed reaktor, fixed bed atau slurry bed gitu ya, macam-macam gitu ya. Tergantung pemakaian
reaksi kalian itu mau dilakukan di reaktor yang seperti apa. Kemudian mode operasi ini gitu ya. Mode operasi ini ya kalian sampaikan reaktor kalian itu, karena itu nanti kan akan ke perhitungan neraca ya. Jadi reaktor kalian ini batch atau continue gitu ya, atau semi batch gitu ya, pasti beda ya hitungannya ya. Mode operasinya gitu ya. Itu terkait hal-hal spesifikasi awal gitu ya. Kemudian masuk ke data operasi. Nah, ini reaktor kalian ini pada temperatur berapa, tekanan berapa, persen konversinya berapa gitu ya, kondisi prosesnya gitu ya, apakah adiabatis, apakah isotermal, apa isokorik atau isobar gitu ya, disampaikan detail gitu ya. Kemudian laju alir umpannya kalian sampaikan juga di reaktor ini ya, karena kan nanti kalau penguji baca nggak usah dia bolak-balik gitu ya. Jadi laju alir umpannya ini kalian input di sini. Misalkan gitu ya, butuh NaOH gitu ya, larutan NaOH gitu ya. Sampaikan juga berapa ininya lajunya gitu ya. Kalau sebutannya laju pasti per satuan waktu gitu ya. Oke, ini laju alir volumetrik ya. Kalau mau laju alir massa juga boleh gitu ya, silahkan gitu ya. Didefinisikan ininya satuannya dengan benar gitu ya. Kemudian volume, apa bedanya dan laju alirnya? Beda gitu ya. Ini volume ya seberapa besar reaktor itu bisa menampung umpan itu gitu kan. Nah, ini volumenya berapa reaktor itu gitu ya. Seperti itu. Dan perhatikan ya satuannya ya, kalau misalnya kalian mau dalam satuan SI ya, buatlah SI gitu ya. Kalau mau satuan kalian dalam English, buatlah dalam satuan English, boleh gitu ya. Tapi jangan bikin bingung penguji nanti ya. Kalau misalkan di sini satuannya SI, di sini bikin satuannya English, ya kalian apa namanya seragamkan gitu ya. Kalaupun memang mau ada sesuatu hitungan nih, misalkan memang ada ya gitu ya, dia harus dalam English gitu ya, dalam satuan English gitu ya, misalnya Fahrenheit atau apa. Nah di sini tulis dulu Celsiusnya, misalnya 50 Celsius gitu ya, terus bikin dalam kurungnya gitu ya, adalah Fahrenheit kalian gitu ya. Misalnya dalam kurung berapa derajat Fahrenheit. Misalnya ini 100 gitu ya, 100 derajat Fahrenheit. Boleh gitu ya, silahkan gitu ya. Untuk memudahkan membaca saat ada apa namanya perhitungan dalam satuan dua satuan gitu ya, boleh gitu ya. Diizinkan seperti itu ya. Oke, seperti itu ya adik-adik. Kemudian masuk selanjutnya adalah konstruksi dan material ya. Jadi materialnya itu sampaikan tadi ya, materialnya apa. Stainless steel kah, carbon steel kah, kode apa ya. Kemudian masuk ke dimensi sel. Nah, kalian pasti sudah paham ya, sel itu sebelah mananya ya. Diameternya berapa, tebalnya berapa, tingginya berapa. Baru head and bottomnya gitu ya. Kalau head and bottomnya sama gitu ya, kalau kalian tulis ini diameternya berapa, tebalnya berapa, tingginya gitu ya. Kalau misalnya kadang penyimpanan ya, tangki penyimpanan ya, dia silindris, bawahnya flat bottom gitu ya, tapi atasnya misalnya tori spherical. Ini harus dipisah gitu ya, misalnya berarti bottomnya gitu ya, kalian definisikan dulu dimensi bottomnya adalah flat bottom gitu ya, diameternya mengikuti diameter silindrisnya gitu ya. Kalau headnya berarti kan topiknya ini ya, atasnya ini gitu ya, kepalanya ini dia spherical, pasti dia punya diameter sendiri gitu ya, dengan ketebalannya berapa dan tinggi ininya gitu ya, kepalanya ini ya. Nah ini harus disampaikan gitu ya, makanya saya bilang di sini head and or bottom gitu ya. Next, jadi udah gitu total tingginya ya, kalian total lah ini berapa total
ininya ya, ketinggiannya ya. Kemudian kalau ada additional di reaktor itu ya, misalnya butuh pendingin, butuh pemanas, berarti harus pakai apa nih? Jacket kah atau coil kah gitu ya. Kemudian kalau pakai jacket, berarti kalian harus cari luas area transfer panas pada jacket tersebut gitu ya. Berapa sih gitu ya luas area transfer panas yang dibutuhkannya. Seperti itu. Oke, next. Nah, ini masuk yang saya highlight ini gitu ya. Kalau misalnya kalian pakai stirred tank reaktor gitu ya, pasti ada agitatornya gitu ya. Nggak mungkin nggak ada gitu ya. Berarti agitatornya ini ya kalian buat gitu ya, detailkan. Jenis agitatornya apa gitu ya. Diameter impellernya itu berapa, kecepatan agitasinya berapa, dayanya berapa, jumlah baffle-nya dan lebar baffle-nya gitu ya. Ini basic sekali untuk agitator ya, untuk agitator tank gitu ya. Seperti itu. Oke, next, kalau misalnya jenis kalian reaktornya adalah fixed bed atau multi bed dan kawan-kawannya ya, yang perlu ada packing katalis gitu ya. Berarti kalian apa namanya, packing katalisnya ini kalian cari gitu ya. Packing katalisnya ini berapa tinggi packingnya gitu ya. Kalau misalnya memang packingnya itu di dalam cup-cup gitu ya si katalisnya, berarti kan masing-masing cup itu punya inside diameter dan outside diameter dan jumlah cupnya gitu ya. Ini didefinisikan. Tapi kalau hanya fixed bed saja berarti kan hanya packingnya aja ya, tinggi packing gitu ya. Total tinggi packingnya itu berapa gitu ya. Tapi kalau jenis yang ada cupnya gitu ya, cup multi cup bed misalnya gitu ya, harus ada cup di dalam reaktornya itu berapa diameternya gitu ya, dengan berapa kebutuhan jumlah cupnya itu gitu ya, yang diisi oleh katalisnya. Oke, next lanjut itu adalah gitu ya, kalau misalnya, nah ini lebih kompleks lagi ya, kalau misalnya ada gas cair reaktor kalian gitu ya, berarti kan butuh distributor gas kalian ya, gimana cara masukin gas ke dalam reaktor itu gitu kan. Nah tipe distribusinya, tipe distributornya itu apa gitu ya, apakah pakai sparger, pakai perforated plate atau pakai nozzle dan kawan-kawannya gitu ya. Nah ini bisa kalian baca bentuk sparger itu gimana sih, perforated plate itu gimana gitu ya. Itulah tugas engineer di searching gitu ya di buku itu ya. Kalau nggak paham cari di YouTube, banyak kelihatan, banyak lihat, kalian bisa lihat gitu ya. Oke, kemudian diameter lubang distribusinya itu berapa gitu ya. Kalau bikin bubbling gitu ya pasti beda ya, ukuran yang makin besar sama makin kecil gitu ya. Gitu ya, membedakan luas kontaknya pasti nanti gitu ya. Untuk bereaksinya. Nah, seperti itu ya adik-adik, ini spesifikasi reaktornya gitu ya. Oke, next. Nah, ini yang tadi saya bilang, kalau misalnya tadi satu unit ini ada yang seri gitu ya, atau paralel gitu ya, ataupun beda jenis reaktor, seperti misalnya CSTR dulu, misalnya PFR gitu ya. Tapi semuanya tetap dirangkum ya. Nah, dirangkum ini kalian definisikannya adalah fungsinya itu apa gitu ya, masing-masing reaktor itu ya. Kalau misalnya reaktornya ternyata seri, tapi kalian ambil reaktor yang pertama gitu ya. Berarti reaktor yang kedua kalian rangkum di sini gitu ya. Fungsinya dia kalau misalnya reaktor pertama seri, dia hanya sampai konversi 40% gitu ya, misalnya yang tadi di sini ya. Misalnya hanya sampai 40%. Kemudian di reaktor seri yang keduanya ya kalian tulis di sini dia ingin mengkonversi sisa gitu ya, kalian harus jelaskan sisa gitu ya yang belum bereaksi dari reaktor sebelumnya, itu reaktor 101 misalnya gitu ya. Nah, gitu ya, seperti itu gitu ya. Jadi
definisinya itu jangan bikin ambigu gitu ya. Jadi orang saat lihat, oh udah tahu, oh dia ini adalah seri gitu ya reaktornya gitu ya. Seperti itu ya adik-adik. Oke, kondisi prosesnya, volumenya dan materialnya. Jadi ini yang nanti rangkuman inilah nanti untuk saat kalian menghitung atau mengestimasi biaya peralatan gitu ya. Oke, ini dia saya contohkan ya, nanti untuk yang lainnya bisa kalian baca. Oke, next. Itu tadi bab 3 ya, jadi bab 3 memang ekstra lebih kerja keras ya, gitu ya, bab 3 itu ya. Baru lanjut ke bab 4, bab 4 ini adalah membuat pabriknya gitu ya, dari desain tata letaknya dan organisasinya gitu ya. Jadi bab 4 ini ada 4 subbab gitu ya, ada 4 subbab: lokasi pabrik, tata letak, kemudian pengendalian dan hazop dan organisasi perusahaan gitu ya. Jadi lokasi pabrik ini apa sih gitu yang harus ini ya, kalian uraikan faktor penentuan lokasinya itu ya, baik faktor utamanya dan faktor pendukung. Misalnya faktor utama penentuan lokasi pabrik itu misalnya kalian akan di Cilegon. Apa faktor utamanya kalian dirikan di Cilegon itu gitu ya. Faktor utamanya itu apakah utilitasnya seperti apa, didefinisikan gitu ya. Kemudian dari kedekatan dia dan bahan baku dan sebagainya. Nah kalau faktor pendukung itu juga pasti ada gitu ya, dari murahnya tanah daerah sana gitu ya, seperti itu, atau kemudahan kebijakan atau seperti apa gitu ya. Nah itu kalian uraikan di 4.1 ya. Oke, di 4.2 ini lanjut gitu ya, tata letak pabriknya gitu ya. Jadi tadi kan bikin PFD ya, misalnya dari penyimpanan gitu ya, reaktor, ada pemisahan gitu ya, ada penyimpanan produk gitu ya. Nah itu kan kalian bikin penataan letak pabrik ya gitu ya. Kalau misalnya pabrik kalian di situ juga ada area kantornya dan bagaimana gitu ya. Nah, berarti kan kalian harus bikin plan layout dulu gitu ya, baru kalian uraikan kenapa pabrik ini ditaruh di sebelah sana gitu ya, uraikan penataannya gitu ya. Penataannya ini lebih ke arah aksesibilitas untuk pengoperasian gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau saat sidang ada yang nanya nih gitu ya, ini pabrik kamu kalau saya mau berkunjung saya harus masuk dari mana gitu ya, misalkan gitu ya, dari plan layout Anda itu. Nah kan berarti kalian harus bisa menjelaskan gitu ya aksesibilitasnya gitu ya. Nah itulah kalian uraikan di 4.2.1 ini gitu ya, seperti itu ya. Kemudian di 4.2.2 gitu ya, setelah kalian tadi tata letaknya gitu ya, baru kalian rincikan luas tanahnya itu berapa gitu ya. Rincikan luas tanahnya yang kalian butuhkan gitu ya untuk mendirikan pabrik itu berapa gitu ya. Jadi estimasi luas pabrik misalnya untuk daerah proses produksinya misalnya 100 meter persegi gitu ya. Daerah kantornya misalnya 10 meter persegi, bagian laboratorium 5 meter persegi gitu ya. Jadi kalian rincikan gitu ya, estimasi luas pabrik yang dibutuhkannya itu berapa. Baru nanti kalian bisa sampaikan bahwa memang di daerah tersebut cukup nih gitu ya, akan ada pabrik, kalian bisa berdiri di situ gitu ya. Di daerah tersebut ada tanah yang bisa tersedia gitu ya, sebesar berapa meter persegi yang setelah kalian rincikan tadi itu ya. Nah itu di 4.2 ya, seperti itu ya adik-adik ya. Kemudian masuk ke 4.3 gitu ya. Nah, di sini adalah sistem pengendalian proses dan hazop ya, hazard operability-nya ya. Nah, pengendalian proses ini, jadi kan tadi kalian merancang 5 alat ya di bab 3 gitu ya.
Jadi di pengendalian proses ini yang perlu kalian uraikan logika pengendaliannya itu gitu ya adalah kelima alat tersebut gitu ya. Kalian detailkan dia butuh apa saja, butuh pengendalian tekanan, level dan kawan-kawannya itu gitu ya. Kalian uraikan kenapa butuh pengendalian tekanan gitu, bagaimana cara mengendalikannya, pakai apa pengendaliannya gitu ya. Seperti itu ya. Jadi tidak perlu ada flow sheet PNID lagi ya gitu ya. Melainkan masing-masing peralatan tadi jadi lebih detail. Kalian mau bikinkan tempel dia apa saja yang dia kendalikan gitu kan, boleh gitu ya. Seperti itu ya. Jadi pengendalian proses ini lebih detail untuk 5 peralatan tadi itu ya, beserta uraian logika pengendaliannya. Jadi kelihatan nih kadang ya yang paham atau copy paste saja ya gitu ya. Jadi terlihat di cara kalian nanti menulis uraian tersebut gitu ya. Seperti itu. Kemudian 432 gitu ya, hazab. Nah, hazab ini dimudahkan dari hal yang tadi di awal tadi itu ya, yang saat kalian mengidentifikasi spesifikasi bahan baku tadi itu ya. Nah, bahan baku dan produk pasti gitu ya. Nah, di situ bisa kalian analisis mini hazabnya gitu ya, bikinkan ke table analisis mini hazab seperti itu ya. Analisis mini hazab masih sama ininya template-nya, tapi isinya itu berdasarkan yang tadi kalian jabarkan di gitu ya, di informasi spesifikasi bahan baku tadi gitu ya. Disitulah analisisnya. Misalnya, saya mau menyimpan hidrogen gitu ya. Nah, kalian analisis tuh tadi ada hazard identification-nya kan. Dia ternyata flammability-nya itu 4 gitu ya. Nah, artinya apa flammability 4 itu gitu kan. Kemudian gimana cara agar gitu ya flammability mudah dia ya, sangat mudah sekali gitu ya. Mudah terbakar. Nah, gimana cara penanganannya itu gitu. Nah, seperti itu ya. Kalaupun nanti hidrogen itu saat di reaktor gitu kan. Nah, saat di reaktor itu dia bertemu dengan senyawa lain gitu kan. Nah, bagaimana? Adakah kemungkinan-kemungkinan bahaya lainnya gitu ya. Seperti itu terkait hazard. Oke, next di 4.4 gitu ya. Itu organisasinya ya, organisasi perusahaan kalian. Nah, di sini nanti kalian mau namakan perseroan terbatas kalian boleh gitu ya. Misalnya unik-unik beberapa kemarin itu ya, ada PT apa gitu ya, boleh gitu ya kalian sebutkan gitu ya. PT Indonesia Maju atau namanya gitu ya, boleh gitu ya. Di sini kalian uraikan gitu ya. Kemudian pengertian jenis usaha kalian itu apa gitu ya, perseroan terbatas itu apa, plus minus dari perseroan terbatas tersebut apa gitu ya. Kalau ada logo perusahaannya mau kalian buat boleh gitu ya, disampaikan di sini seperti itu ya. Kemudian kepemilikannya bagaimana, sumber modalnya itu perseroan terbatas itu bagaimana, apakah 50-50 gitu kan, 50% dari pemegang modal gitu kan, 50% dari bank atau seperti apa gitu ya. Ini sumber modal usahanya ini ya disampaikan di 441 ini ya. Oke, kemudian masuk 42 struktur organisasinya ya. Jadi ini struktur organisasi kayaknya kalian sudah paham ya apa itu struktur organisasi ya. Jadi di perusahaan itu ya bisa kalian kombinasikan lah ya dari pembacaan-pembacaan kalian dulu pernah KP gitu ya, atau dari informasi-informasi perusahaan gitu ya, perusahaan susunan-susunannya gitu ya, dikombinasikan boleh gitu ya, sehingga terbentuk kalau untuk perusahaan kalian ini mau seperti apa strukturnya gitu ya.
Kemudian tugas dan wewenangnya kalian sampaikan juga gitu ya. Kalau misalnya kalian ada direktur utama atau ada direktur produksi atau direktur apa gitu, direkturnya banyak atau hanya satu direktur saja, di bawahnya baru manajer saja gitu ya. Nah ya itu disampaikan gitu ya, tugas dan wewenangnya juga. Kemudian setelah itu baru kalian tetapkan jumlah pegawainya ya. Ini nanti akan mempengaruhi ke ekonomi ya. Jumlah dan gaji karyawan. Nah, hati-hati di sini ya. Saat kalian mengestimasi gaji, kalian sampaikan dulu. Misalnya tadi di daerah Cilegon kalian dirikan gitu ya. Upah minimum pegawai di sana gitu ya, di region tersebut di Cilegon misalkan itu berapa gitu ya. Jangan sampai gitu ya terlampau tinggi atau terlampau rendah gitu ya, jangan gitu ya. Dan pastinya estimasi gaji itu juga selain dari wilayah adalah golongan jabatan ya. Jadi golongan jabatan antara direktur utama gitu ya dengan manajer pasti beda seperti itu ya. Dan juga jenjang pendidikannya seperti apa gitu ya, disampaikan informasi ini ya. Next, terakhir adalah pembagian jam karyawan. Jadi pembagian jam karyawan ini kalau ada pekerja lapang yang shift-shiftan ya kalian sampaikan gitu ya. Misalnya dia akan ada 2 shift atau 3 shift. Yang kalau shift pertama dari jam berapa sampai jam berapa gitu ya. Shift 2 seperti itu dan seterusnya. Dan butuh berapa orang gitu, misalnya shift pertama, shift kedua, shift ketiga, seperti itu ya. Ini bab 4. Oke, next bab 5. Nah, ini masuk ke sistem utilitas dan penanganan limbah ya adik-adik. Jadi ada 7 ya, ada 7 subbab. Tapi di sini ada yang bersifat opsional ya. Kadang ada yang pakai udara tekan. Kalau kalian mau ceritakan boleh gitu ya. Unit refrigerasi kalaupun ada boleh gitu ya. Atau di sini ada sih biasanya kadang butuh udara panas ya. Kalau kalian mau bikin butuh mengeringkan gitu ya. Nah, gimana cara menciptakan udara panas gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, ini kalian bisa buat di sini ya adik-adik ya. Di unit penyediaan gitu ya. Nah, sistem utilitas dan penanganan limbah gitu ya. Air itu pasti ya dibutuhkan sangat. Jadi yang sangat dibutuhkan ini harus tertulis, harus tertuang di bab 5 gitu ya. Air, steam, listrik gitu ya, bahan bakar gitu ya. Kemudian kalau tadi udara tekan, udara panas, refrigerasi itu opsional ya. Kalau memang pabrik kalian ada, ya harus dibuat. Kalau nggak ada, ya tidak usah dibuat. Itu maksudnya opsional ya. Bukan berarti, oh ya opsional itu kata Bu Nina boleh nggak ada. Padahal kalian pakai udara panas gitu ya, jangan gitu ya. Tetap harus kalian buat gitu ya. Seperti itu ya, opsional ini bukan berarti pilihannya tidak dan ya gitu ya. Opsional ini kalau memang ada di proses kalian, itu tetap harus dibuat gitu ya. Wajib seperti itu ya. Oke, nah untuk penyedia dan pengolahan air ini gitu ya, macam-macam ya, untuk air proses, air pendingin, air umpan boiler atau laboratorium, sanitasi, pemadam kebakaran gitu ya. Nah, uraikan dulu peran masing-masing itu ya. Kemudian kalian estimasi grafik kebutuhan airnya itu ya. Masing-masingnya untuk air proses, air pendingin, air umpan boiler, dan seterusnya gitu ya. Diinterpretasikan dalam bentuk chart. Gitu ya, dan uraikan cara penyediaannya gitu ya. Misalkan kalian ambil dari air sungai, misalnya ya, air sungai apa gitu kan. Nah, kalian ambil dari sejauh berapa
kilo atau berapa meter gitu ya. Kemudian langkah pengolahannya gitu ya, kalau dari air sungai kan nggak mungkin langsung dipakai ya untuk air pendingin gitu ya, atau air sanitasi gitu, gatal-gatal juga nanti kalian gitu ya. Nah, jadi gimana ngolahnya gitu ya. Nah, seperti itu ya terkait utilitas. Kemudian pembangkit steam juga gitu ya, kebutuhan steamnya yang akan diproduksi gitu ya. Oh, tambahan juga selain kebutuhan ini kalian pakai steam jenis apa gitu ya. Steam itu kan ada saturated dan superheated ya. Kemudian ada yang low pressure, ada high pressure, ada medium pressure steam gitu ya. Nah, apa itu gitu ya. Nah, diingat-ingat lagi gitu ya di materi utilitas. Seperti itu ya. Itu disampaikan di 5.2. Lanjut 5.3 unit pembangkit listrik gitu ya. Kebutuhan listriknya itu kalian itu berapa gitu ya. Pompa-pompa tadi itu, kalau pompa itu pasti tadi dirangkum ada berapa kebutuhan listriknya gitu ya, bagian rangkumannya gitu ya. Baru bisa kalian bikin chart kebutuhan listriknya ya. Kemudian dari mana listrik yang kalian butuhkan tersebut? Dari PLN, apa produksi sendiri nih? Kalau dari PLN, PLN mana gitu ya? Dengan kapasitas PLN-nya berapa? Oke, kalau membangkitkan sendiri listriknya ya, uraikan cara pembangkitan listriknya ya. Kemudian penyedia bahan bakar, kebutuhan bahan bakarnya berapa gitu ya. Kalau misalnya ada pakai furnace, pakai jenis bahan bakarnya itu pakai LNG kah, pakai bensin kah gitu ya, atau pakai apa namanya batu bara gitu ya. Nah, disampaikan. Nah, nilai kalor masing-masing itu juga kalian uraikan gitu ya. Kemudian cara menyediain bahan bakar itu dari mana gitu ya. Kalau dia misalnya LNG, siapa penyedianya gitu ya, LNG-nya tersebut gitu ya. Untuk 55, 56 udara tekan, udara panas, refrigerasi itu opsional. Kalau ada di pabrik kalian itu wajib dibuat gitu ya. Oke, 5.7 penanganan limbah dan wawasan lingkungan ya. Jadi di sini yang kalian uraikan adalah poin-poinnya, identifikasi sumber limbah dalam proses ya. Sumber limbahnya itu dari mana aja gitu, dari unit mana gitu ya. Kalian sampaikan. Jenis limbahnya itu juga kalian kategorikan ya. Padat, cair, gas, atau ada yang memang B3 gitu ya. Kemudian baru habis itu metode penanganan limbah dan teknologinya. Kalau misalnya ada limbah padat gitu ya, gimana cara penanganannya? Apa ada pengumpul limbah padat tersebut, atau kalian ada landfill-nya gitu ya? Seperti itu gitu ya. Tapi kan nggak mungkin landfill itu akan terus-terus di situ gitu ya. Kepadatan gitu ya, numpuk nanti gitu ya. Nah, berbahaya nggak itu gitu ya. Nah, wawasan itu yang kalian sampaikan gitu ya. Kemudian standar baku mutu limbahnya itu gitu ya. Kalau tadi kalau padatan disimpan di landfill mau berapa lama gitu kan? Apakah itu akan menimbulkan bau atau tidak gitu ya, atau dia akan mencemari air tanah gitu kan. Wawasan itu yang diperlukan gitu ya, kalian untuk menulis di 5.7 ini gitu ya. Oke, itu standar baku mutunya itu bisa kalian cek gitu ya. Kalau cairan itu limbah cair gitu ya, itu standar baku mutunya itu kalau mau dibuang ke lingkungan itu berapa gitu ya, ada peraturannya gitu ya. Kemudian wawasan lingkungan itu tadi ya, jadi kalau misalnya tadi padatan nggak dikumpul di landfill, upayanya ngapain gitu ya, upaya biar nggak menumpuk di landfill itu gimana gitu ya. Kemudian
gimana caranya menggunakan kembali gitu ya, kalau misalnya memang bisa digunakan kembali limbah padat atau limbah cair kalian gitu ya. Gimana desain proses ramah lingkungannya gitu ya. Informasi-informasi itu ya, atau dia perlu didaur ulang, gimana cara daur ulangnya gitu ya. Seperti itu ya. Jadi bab 5 ini ya adik-adik, tidak ada perancangan alat di utilitas ya. Yang perlu adalah flowsheet PFD-nya. Tapi flowsheet PFD ini utilitas gitu ya, itu hanya dari penyedia air, pengolahannya gitu ya, dan pembangkit steamnya gitu ya. Sisanya itu gimana Bu, perlu masukin PFD nggak perlu. Nah kalau misalnya tadi ada udara tekan, udara panas, atau ada udara refrigerasi, kalian tulis dalam uraian. Makanya kan saya tetap bilang kalian harus menulis uraiannya gitu ya di subbab ini gitu ya, di bab 5 ini ya. Seperti itu ya. Tapi kalau flowsheet-nya hanya dari penyediaan air, pengolahannya hingga pembangkit steam-nya gitu ya. Sampai situ saja ya. Ini tolong diingat-ingat ya, informasi flowsheet PFD utilitas. Sisanya kalian uraikan dengan detail dalam paragraf gitu ya. Untuk misalnya udara tekan, penyediaan bahan bakar, refrigerasi gitu ya, langkahnya gitu ya. Misalnya kalau refrigerasi itu saya pakai refrigeran A misalnya gitu ya. Refrigeran A ini harus melalui proses kompresi dulu hingga berapa gitu, disampaikan dalam kalimat gitu ya. Tapi tidak perlu dibikin di flowsheet PFD. Paham ya? Seperti itu ya adik-adik ya. Jadi itulah output untuk bab 5 ya. Bab 6. Oke, ini ekonomi. Jadi ekonomi ini dievaluasi ya kelayakannya pabrik yang akan kalian dirikan ini ya. Ini metodologi perhitungan, model input outputnya itu bagaimana. Nah ini langkah-langkah cara menghitungnya ya. Asumsi-asumsinya bagaimana gitu ya. Asumsi-asumsi ini adalah misalkan $1 itu saat kalian mau menaksir harga ya, dia dalam dolar misalnya. Dalam dolar berarti kan kalian harus asumsi si $1 itu berapa gitu ya. Berapa rupiah gitu ya, per tanggal berapa gitu ya. Saat kalian mencari harga peralatan gitu ya. Kemudian kan menaksir alat juga kan pada tahun keberapa ya kalian mau membeli alatnya itu ya. Pasti akan ada kenaikan harganya gitu ya. Nah seperti itu ya, itu 61 sampai 62. Oke, kemudian 63 yaitu cara-cara perhitungannya dulu ya, perhitungan biayanya gitu ya sebelum evaluasi di 6.4 gitu ya. Dasar perhitungannya gitu ya, total capital investment-nya, production cost-nya, pendapatan dan keuntungan, depresiasi pabriknya, aliran dananya, seperti itu ya. Kemudian evaluasi kelayakan, barulah ada ROI gitu ya. Nah ini kadang gitu ya, hanya tertulis saja ROI-nya segini gitu ya, tapi kan nggak jelasin ROI ini untuk ngapain sih gitu ya. Penjelasannya itu nggak ada gitu ya. Jadi kalian informasikan kalau ROI kalian segini, sebelumnya ROI itu apa gitu ya. Terus setelah kalian hitung ROI kalian sekian, terus mengapa, apa nih efeknya terhadap investment kalian gitu ya, dijelaskan gitu ya. Sama ya sampai 6.45 ini ya, 6.45 ini ya. Kemudian terakhir evaluasi sensitivitas. Nah ini juga ya, kadang ada aja ditulis-tulis aja juga di laporan itu ya. Tapi kalian nggak bisa jelaskan gitu ya. Saat ditanya sidang, coba nih baca grafik evaluasi sensitivitas. Nggak bisa. Gitu ya, karena kebiasaan copy paste saja gitu kan. Jadi sekarang pakai bahasa kalian jelaskan dari gambar kalian gitu ya, yang
kalian dapatkan evaluasi sensitivitasnya, kalian definisikan gitu ya, kalau apa itu evaluasi sensitivitas itu, gitu ya. Seperti itu ya adik-adik ya, jadi jangan lagi copy paste gitu ya. Kalau kalian mau baca-baca TA kakaknya gitu ya, boleh itu sebagai referensi aja gitu ya. Tapi carinya yang memang bagus gitu ya, yang memang TA kakak kalian yang ini ya gitu ya, yang berkualitas dibaca gitu boleh, tapi boleh itu sebagai ide kalian, tapi bukan untuk di copy paste seperti itu ya. Nanti kalian malu sendiri saat sidang gitu ya, kalian nggak bisa jawab seperti itu. Oke, nah kalau 7 itu terkait ini aja ya, kesimpulan ya, jadi tidak saya bahas. Inilah untuk struktur isi buku tugas akhir ya. Kita masuk dikit lagi untuk pedoman penulisan tugas akhir ya. Jadi ini hal-hal yang tolong jangan terulang lagi salah gitu ya. Oke, ini pedomannya udah ada di link itu juga ya adik-adik. Jadi ini saya bahas dulu. Yang gambar kiri ini halaman judul, lembar pengesahan, originalitas dan kawan-kawannya ini ya. Terkait lembar pengesahan dulu ya adik-adik ya. Ini lembar pengesahannya seperti ini ya. Di kalian cetak di timbul ya, ini yang timbul ya, kertas timbul ya, kertas jeruk gitu ya. Ada ini latar belakangnya ini juga gitu ya. Kemudian di sini ada tanda tangan basah, pembimbing 1, pembimbing 2 gitu ya. Kalian sebagai penulisnya, karena di perpus itu tetap inputnya itu adalah 1 orang 1 laporan gitu ya. Jadi pasti ini nanti riwayat hidup kalian, moto, persembahan, ini pasti beda dari 1 orang dan anggota lainnya gitu ya. Begitupun juga lembar pengesahan ini, karena ini masing-masing individu gitu ya. Jadi judulnya mungkin boleh sama antar 1 kelompok, tapi ini beberapa hal ini berbeda gitu ya. Nah ini tanda tangan basahnya di sini ya. Nah ini capnya ini jangan tanya lagi diminta di mana. Prodi nggak mengeluarkan cap ini ya. Cap ini di fakultas. Jadi tanda tangan dulu dengan Kaprodi gitu ya. Baru kalian minta cap di fakultas. Baru bisa kalian scan untuk bebas prodi. Seperti itu ya. Nah ini untuk fotonya ini, karena sekarang kita mengikuti fakultas gitu ya, sekaligus untuk yudisium itu ukuran backgroundnya itu warna merah gitu ya. Jadi sekarang yang tadinya kita putih, kita ubah dia menjadi background merah ya adik-adik ya, dengan ukuran 2x3 karena kertas kita sekarang ini untuk buku tugas akhir itu mengecil ya, bukan A4 lagi ya. Nanti kalian printnya itu sebut aja buku, untuk bikin buku UNESCO sebutannya, kertas UNESCO gitu ya. Seperti itu. Ya. Oke, next ini halaman originalitas, tetap tanda tangan basah, tanda tangan basah, tanda tangan basah. Ini semua harus kalian scan gitu ya untuk kalian lakukan bebas prodi gitu ya. Tidak boleh tidak di-scan gitu ya. Setiap ada tanda tangan basah kalian scan. Oke, ini daftar simbol. Nah, daftar simbol ini muncul dari mana? Dari informasi-informasi simbol yang kalian buat di bab buku tugas akhir, gitu ya. Oke, next, ini abstrak, gitu ya. Abstrak ini tulis dulu judul, nama mahasiswanya ya. Kalau misalnya itu bukunya si Merdian, gitu ya, buku tugas akhirnya ya Merdian nama pertama. Kalau itu bukunya si Asifa gitu ya, ya nama pertamanya nama Asifa gitu ya yang akan dicetaknya gitu ya. Seperti itu. Sama nanti di sampul ya, di buku sampul juga gitu ya. Nama pertama itu nama yang memang akan kalian cetak gitu ya, nama kalian sebagai nama pertama yang akan dicetak untuk ke perpustakaan. Seperti itu ya. Kemudian nama pembimbing 1, nama pembimbing 2-nya ya, tidak perlu gelar, langsung ditulis saja. Abstrak, ikutin informasi ini ya.
Kemudian di bagian belakang terakhir ini setelah kalian dari bab 1 sampai 7 tadi, bagian lampiran itu kalian buat terpisah gitu ya. Kalian upload ke repo ITERA gitu ya, repo.itera.ac.id gitu ya, untuk dapatkan scan barcode ini. Gitu ya, untuk kalian bisa generate barcode-nya. Nah, barcode inilah nanti kalian input ke buku tugas akhir gitu ya. Jadi lampirannya itu enggak banyak gitu ya, enggak ada di buku tugas akhir, enggak tercetak gitu ya. Tidak tercetak, melainkan dalam bentuk barcode. Gitu ya. Barcode ini harus terlihat jelas saat kalian cetak gitu ya. Kalaupun gitu ya, kalian harus lampirkan linknya gitu di bawahnya. Jadi kalau barcode-nya ini tiba-tiba ini kan hilang apa namanya pudar warnanya, ada linknya gitu ya, linknya gitu ya. Jadi sampaikan juga link kalian mendrop apa namanya lampirannya seperti itu ya. Oke, ini udah ya. Nah, ini kan lebih kecil ya gitu ya, seperti itu ya. Jadi ini nanti nama pertama di ini adalah nama kalian yang akan mencetak ya. Jadi nanti nama kalian di nama utama aja ya, nama pertama, nama lainnya bisa disingkat, disesuaikan ukurannya di buku ya, jangan panjang-panjang banget gitu ya namanya ya. Seperti itu ya adik-adik. Terakhir, saya reminder kembali karena ini sudah masuk per minggu keempat ya. Jadi selesai nggak selesai, tiap bab itu kalian harus kumpulkan gitu ya. Sudah sejauh mana gitu ya. Minggu kelima itu berarti minggu depan ya pengumpulannya ya di tiap hari Jumat. Jadi tolong ini gitu ya, minggu depan itu sudah langsung datang aja gitu ya ke meja saya atau Bu Lutfia gitu ya, di drop gitu ya. Taruh di situ laporan kalian, dibolak-balik aja ya laporannya, dicetak yang sejauh mana kalian gitu ya, masing-masing bab bolak-balik gitu ya, itu dikumpulkan ke meja gitu ya. Jangan lupa namakan kode kelompok kalian seperti itu ya. Ini minggu kelima untuk bab 1, minggu kedua minggu ke-10 untuk bab 2, kemudian minggu terakhir minggu akhir di semester gitu ya. Itu bab 3 ya, bersama dengan pendaftaran seminar mata kuliah perancangan pabrik ini. Seperti itu ya adik-adik. Oke. Ini saya reminder kembali. Oke, baiklah. Jadi selesai informasinya. Kita masih punya waktu 25 menit lagi. Jadi kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan untuk open mic. Ada? Oh, oke, silakan Rahma. Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya saya izin bertanya Bu, terkait reminder itu. Kan di situ minggu 1 sampai 5 itu penyusunan bab 1 kan Bu. Sedangkan kelompok saya itu untuk judul masih belum di ACC gitu Bu. Sedangkan minggu depan itu udah minggu kelima. Dan untuk jadwal bimbingan dalam minggu ini belum ada info Bu dari dosen pembimbing. Itu bagaimana ya Bu? Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Rahma. Langsung saya jawab aja ya. Jadi kan tadi sudah saya sampaikan, selesai nggak selesai, tiap bab itu apa yang kalian tuangkan di situ, itulah tetap kalian drop ke meja tim tugas akhir. Untuk apa itu gitu ya? Untuk melihat sudah sejauh mana nih kalian masing-masing untuk bab 1 ini udah sejauh mana nih? Mungkin tadi bab 1 itu kan sampai 1.4 ya, gitu ya. Nah, mungkin kalau kalian cuma baru 1.1 baru latar belakang ya apa drop aja tetap gitu ya. Berarti kan kalian masih jauh bab 1-nya gitu ya. Itu untuk mengontrol kalian udah sejauh mana mengerjakannya gitu ya, baik itu terlepas sudah di ACC atau belum gitu ya.
nggak masalah, dikumpulkan aja. Tapi nanti kumpulkan bolak-balik ya, printnya bolak-balik. Maksud, Rahma? Berarti walaupun judulnya belum di ACC Dospem, Ya judul belum, kami kan kalian belum kapasitas kan itu tadi di beberapa kan? iya Bu, tapi maksud saya itu kami emang belum ada judul gitu loh Bu, gitu. Jadi kalau kami bikin bab 1 tuh judulnya apa? Yang kami bikin itu judul yang ketolak apa gimana Bu? Karena emang judul kami belum ada Bu, masih ketolak gitu Bu. Oh, judul kamu ketolak, apa alasan ketolaknya? Kan kemarin pas pendaftaran sama Bu Putri udah keterima Bu, ternyata pas dicek ada anak 21 yang pakai judul itu juga Bu. Terus kemarin coba ganti judul, ternyata masih ada gitu loh Bu. Oke, tapi ada yang judul barunya ini? Judul barunya ini masih kami cari Bu, soalnya dalam minggu ini mungkin kami bakal bimbingan lagi Bu buat ngebahas judul baru, tapi belum tahu Bu harinya hari apa. Oke, berarti nggak apa-apa ya, ya sebisanya aja dulu gitu ya. Kan tadi saya bilang kalau memang belum lengkap judulnya, ya tetap aja misalnya perancangan pabrik produk apa gitu aja, sampai itu aja gitu dulu kan. Tapi bab satunya ya memang berarti Anda belum menyelesaikan hingga full gitu kan. Nggak masalah gitu ya, yang pasti adalah kalian tetap berprogres gitu ya. Yang ingin dilihat di sini adalah kalian ingin berprogres gitu ya. Jadi bab satunya itu tetap terkumpulkan gitu ya di minggu depan di hari Jumat. Nah ini kan Rahma masih ada untuk minggu ini ya gitu ya, sama minggu depan. Jadi saya rasa masih bisa gitu ya, Rahma dan kelompok. Oke? Oke Bu, terima kasih Bu. Oke, jadi nggak perlu khawatir ya. Ya yang khawatir itu adalah kalian nggak ke pembimbing gitu ya. Gitu ya. Kalau kami tim tugas akhir itu hanya melihat gitu ya. Kalian udah sejauh mana sih penyelesaiannya itu kan dari tadi bab 1 itu kan ada subbabnya itu gitu ya. Nah, level selesai semua atau belum gitu ya. Nah, seperti itu ya adik-adik. Oke, Deli. Oke, Ejif, silakan. Oh, izin Bu, izin bertanya. Untuk pengumpulannya itu kan kata Ibu bab 1. Itu perlu dilengkapi dengan cover dan daftar pustaka atau hanya bab 1 saja terus kemudian diberi nama gitu ya Bu ya? Oh, oke. Kalau untuk informasi ini, kalau punya Ejif sudah lengkap, ada daftar pustakanya, ya dilampirkan, gitu ya, dilampirkan di bagian belakangnya khusus untuk daftar pustakanya, gitu ya. Kalau covernya kasih cover depan aja ya, adik-adik ya, cover depannya kalian nanti bisa buka di link itu ya, cover depan itu gimana, gitu ya, tulis itu judulnya, nama-nama kelompok kalian, gitu ya, terus langsung masuk ke bab satunya aja dulu. Gitu ya, sama tadi daftar pustaka. Oke, Chief, sampai sini. Oke Bu, makasih Bu. Oke. Ada lagi? Jadi nanti kumpulkannya adalah cover pertama gitu ya, langsung bab satunya gitu ya, sama daftar pustakanya ya. Ada lagi? Oh iya, jangan lupa isi presensi ya. Ayo, ada lagi? Kalian sudah sejauh mana ininya? Oh, oke. Ingin usung itu dari data BPS-nya itu nggak ada Bu, data impor sama ekspornya. Kira-kira gimana ya Bu solusinya?
Gimana? Kamu mau mencari data? Iya, data produknya kan perlu data impor sama ekspor kan untuk nentuin kapasitas produksi. Sedangkan di BPS itu untuk produk yang kami bawa itu nggak ada Bu data impor sama ekspornya. Nggak ada. Memang kamu bikin apa, Pratiwi? Produk apa? Untuk judul yang terbaru yang pertama itu ditolak Bu. Nah sekarang ini kemarin Fosgen Bu. Postgen. Halo? Iya Bu. Oh, Postgen. Oke, berarti kamu cari dong sinonimnya. Postgen itu apa? Udah? Sinonim udah Bu, udah dicari dan memang di kode HS itu udah tertera langsung Fosgen itu ada, cuman dari impor ekspornya nggak ada Bu. Oh, impor ekspornya nggak ada. Iya. Kalau pabrik existingnya? Apa Bu? Pabrik existing, pabrik yang sudah ada baik di Indonesia atau di luar negeri misalkan gitu kan? Di Indonesia Ada? Indonesia nggak ada sih Bu. Nggak ada, berarti cari posting yang di luar negeri gitu kan. Kemudian posting ini gitu ya, nanti kalian gunakan untuk apa gitu kan. Nah, cara kalau nggak ada ekspor impornya berarti kan kalian cari kebutuhannya. Jadi kebutuhan atau konsumsinya itu posting ini akan dimanfaatkan untuk apa gitu ya. Posting ini akan dimanfaatkan untuk apa kira-kira? Kalau dari kami pestisida sih Bu. Oh, pestisida apanya nih? Campuran apa Iya campurannya Bu. campurannya? Oke, campuran. Nah, berarti kan kalau kebutuhan apa tadi pestisida di Indonesia itu berapa gitu kan? Diestimasi aja gitu kan dari pemanfaatan posjinnya tersebut. Nah, itu bisa kayak gitu ya. Kalaupun daya dari luar negeri nggak ada gitu ya, berarti kan kebutuhan pemanfaatan produk itu gitu. Nah, itu carinya ke arah situ seperti itu. Mungkin ini itulah ya Pratiwi bisa dibahas nanti juga sama pembimbingnya Pratiwi gitu ya. Kalau saran saya ya tadi gitu ya, apa pemanfaatan dia untuk apa gitu ya, kamu harus cari gitu kan ya, estimasi gitu kan dari pemanfaatan dia tadi itu untuk pestisida kurang lebih berapa persennya tuh kalau dia dalam ini gitu ya. Seperti itu ya Pratiwi ya, kamu bisa diskusikan. Iya Bu. Terima kasih banyak ya Bu. Oke, nah ini kok jadi saya bimbingan ini ya. Gitu ya. Gitu ya. Jadi harus kalian itu sebagai engineer harus cari banyak cara gitu loh. Gitu ya. Kalau pintu satu tertutup ya harus cari solusi lain gitu ya. Dirunut gitu. Seperti itu. Oke, ada lagi? Oh, oke, ada Septian, silakan. Oke Bu, izin bertanya Bu, memang ini juga terkait kapasitas Bu. Nah misalkan Bu ada data ekspor gitu ya Bu dari BPS Bu, ada nilainya, cuman untuk nama pabriknya tuh pabrik sendiri di Indonesia itu Bu gak ada Bu sebenarnya Bu. Apakah kita bisa menginput nilai data ekspor itu pada TA Bu atau gimana ya Bu kira-kira Bu? Terima kasih Bu. Gimana? Kamu punya data ekspor terus? Ada data ekspor Bu, cuman untuk pabriknya itu gak ada di Indonesia Bu sebenarnya Bu. Oh iya, berarti tidak ada pabrik existing. Pabrik existingnya sama dengan 0 gitu kan? Seperti itu. Berarti gak apa-apa ya Bu dilampirkan untuk angka dari ekspor itu? Ya nggak apa-apa. Ya kan makanya kan ini adalah sekarang cara
kalian mencari datanya. Kalaupun memang nggak ada di Indonesia, ya kalian tinggal sampaikan saja kan bahwa produk ini belum pernah atau tidak ada industri yang memproduksinya di dalam negeri. Kalaupun memang ada di luar negeri, setelah kalian baca-baca, ya nggak apa-apa kalian sampaikan juga gitu kan. Itu bisa jadi pasar kalian gitu kan nanti untuk ke impor gitu kan. Nah, seperti itu. Dah, gimana? Udah, Bu. Oke, oh kalian lagi pada bergumul di ini ya, kapasitas ya? Iya, Bu. Oke, gitu ya. Kapasitas ya, cara tracknya gitu ya. Tapi nanti cara ngitung-ngitungnya ya kalian bawa dulu datanya gitu ya. Nah, kita ketemu Senin minggu depan materi selanjutnya gitu ya. Kalau untuk penulisan ini sendiri nih gitu ya, sebelum nanti kalian tanya-tanya lagi, kalau kalian tanya, Bu ini nanti saya pasti jawabnya gini, baca lagi sosialisasi itu nanti gitu ya. Nah, makanya saya buka seperti ini, kalau ada yang kelewat kalian bisa tanyakan langsung gitu terkait penulisannya. Siapa ini? Mau bertanya, Bu. Oh ya. Kan kalau di TA tahun lalu tuh di TA satunya kan ada 3 pelaporan gitu ya, Bu, bentuk pelaporannya. Kalau di TA yang sekarang kayak gimana, Bu? Ada template pelaporan gitu nggak, Bu? Oke, nah ini balik lagi nih, kamu nggak dengerin ya saat sosialisasi yang pertama kali ya. Template-nya itu ya template buku tugas akhir langsung, gitu. Kita nggak pakai lagi 3 laporan yang kemarin gitu, karena yakin lah pasti kalian nanti ngubah lagi ke buku tugas akhir itu, satu makan waktu gitu ya, kedua kalian pasti ada data-data yang tertinggal, ketiga kalian salah input seperti itu. Jadi dari awal kita sudah langsung pakai struktur isi buku tugas akhir ini dengan penulisan buku tugas akhir. Jadi yang dikirim tiap minggu itu tadi itu ya langsung bab 1, cover bab 1 dan daftar pustaka. Nanti untuk bab 2 gitu ya di minggu ke-10 harus lebih lengkap lagi, cover bab 1, bab 2, daftar pustaka. Gitu ya. Nanti udah terakhir gitu kan. Yang kalian kumpulkan apa? Cover bab 1, bab 2, bab 3, daftar pustaka beserta lampiran. Gitu ya. Jadi yang terakhir itu yang dicek kalian maju seminar atau tidak gitu ya. Bahwa bab itu sudah lengkap kalian tulis tiap subbabnya, lampiran juga sudah lengkap, ada daftar pustakanya, barulah kalian ajukan form seminar. Gitu ya, itu kan ada di formulir-formulir itu. Tolong dicatat. Jadi saya tidak akan sampaikan lagi apa yang formatnya gimana ya Bu, ininya gimana ya Bu, seperti itu ya. Jadi tiap bab ini gitu ya kalian cover bab 1 dulu sama daftar pustaka. Nanti minggu ke-10 kalian lengkapi lagi bab 1-nya bersama bab 2. Gitu ya. Jadi langsung kelihatan progresnya oleh tim tugas akhir gitu ya. Oke, ya kenapa? Niko? Baik, Bu, terima kasih, Bu. Karena Gitu pas ya. Kenapa? Terima kasih, Bu. Soalnya pas kemarin bimbingan tuh dari Pak Pram, saya minta template yang tahun lalu. Jadi kayak saya make sure sekarang apa emang ada perubahan lagi atau enggak gitu, Bu. Oh, Makasih, Bu. Oke, baik gitu ya. Jadi ya mungkin kamu sampaikanlah ke Bapak Pram gitu ya bahwa kamu ini adalah peserta tugas akhir 1
yang baru berjalan semester ini gitu ya. Yaitu ada perubahan dari segi bab laporannya gitu ya. Kalaupun mungkin Pak Pram terlewat, kamu kirimkan informasi link-link kita itu gitu ya, link perihal tugas akhir itu dan formulir-formulir. Ada saya taruh di ini grup ya, WA grup. Jadi jangan tanya lagi. Seperti itu ya. Oke, ada lagi? Ibu boleh bertanya satu lagi nggak, Bu? Oke, apa itu? Bu, kan di bab 2 ini ada buat spesifikasi bahan ya, Bu. Ada yang bahan pendukung juga ya, Bu. Nah, itu kalau misalkan dari kita nggak ada bahan pendukung, kira-kira gimana ya, Bu? Apa dikosongkan langsung 2.4, langsung 2.3 atau gimana, Bu? Oh, nggak ada pendukung. Masa nggak ada pendukung? Kayak misalnya kalian butuh steam itu kan pendukung, walaupun dia di reaktor. Atau katalis itu kan pendukung. Nggak ada. Oh, tim pakai sih. Berarti kalau itu masuk pendukung ya, Bu? Oke, Bu. Oke. Makasih, Bu. Iya, gitu kan. Jadi definisikan situ atau air proses untuk misalnya mixing gitu ya, untuk mencampurkan atau melarutkan pakai air proses ya. Airnya sampaikan gitu. Maksud. Ya, Bu. Paham, Bu. Makasih, Bu. Nah, gitu ya. Oke, ada lagi? Nah, itu kan diingetin ya sama Rizky ya, apa bedanya bahan baku utama, pendukung gitu ya. Yang mendukung proses gitu kan. Ya tadi gitu kan, kalau memang butuh air pendingin atau pemanas ya sampaikan. Kalau butuh katalis sampaikan, air proses sampaikan gitu ya, itu sebagai pendukung. Oke, ada lagi? 3 menit lagi. Oke, ada Sinta. Silakan Sinta. Baik Ibu, izin bertanya. Untuk bahan bakunya itu tidak ada rumus kimianya, bagaimana ya Bu? Soalnya bahan baku kami itu molase dan kami cari itu tidak ada rumus kimianya Bu. Molase nggak ada rumus kimianya. Ada C sama berapa dia panjang misalkan gitu ya. Jadi tulis dulu struktur utamanya gitu ya. Kalau misalnya yang berantai panjang gitu ya, C berapa baru N gitu ya. Nah itu tetap harus ada tulisnya gitu ya. Molase itu kan pasti terdiri dari apa aja? Karbon, unsur karbon, hidrogen gitu kan. Wow gitu. Nah itu tetap tertulis. Jadi ya tapi nggak perlu terdetail gitu ya, seperti hidrogen itu adalah H2, itu kan memang unsur yang ada di ini gitu ya. Langsung ada di tabel ini ya, yang kimia itu. Nah, tapi kalau kayak molase itu kan yang pasti dia ada strukturnya gitu kan. CHO-nya itu ada gitu, walaupun dia nanti ada N kalau dia berantai panjang misalkan gitu ya. Itu tetap harus tertulis ya Sinta, maksud. Oke, baik Bu. Terima kasih Ibu. Oke. Ada lagi apa Elvin? Bertanya untuk terkait proses itu apa macam-macam prosesnya itu batasan harus gimana? Terus kalau tadi ada ini kata beda baik.